Jadi ini bukan saksi baru ya. Jadi sebetulnya saksi ini muncul setelah adanya saksi yang kemarin diperiksa. Nah, setelah dia menyatakan bahwa ternyata saksi inilah yang tahu, yang melerai dan sebagainya. Jadi saksi fakta yang tahu, cuma dalam proses ini saya tadi sudah menyampaikan supaya mungkin dipanggil secara resmi karena dia adalah ada satu pekerjaan yang mengharuskan dia datang kalau ada panggilan. Nah, seperti itu tadi kita lagi komunikasikan dengan penyidik ya. Nah, yang lain-lain saya tidak akan menjelaskan. Apa yang Anda tanya saya akan jawab. Bang, mengenai saksi A ini, benarkah kabarnya saksi A ini anak dari salah seorang aktor terkenal? Saksi yang mana ini? Karena banyak saksinya. A, huruf A. A. Inisial B. D. Saya tidak tahu ya dia anak siapa, yang jelas dia berinisiatif sendiri, saya hormatin. Tiba-tiba dia telepon saya, bang saya yang tahu dan izinkan saya hadir untuk menjadi saksi. Tapi latar belakangnya saya tidak tahu. Mungkin penyidik yang di atas yang tahu, atau ibu yang lebih tahu karena ibu yang berhubungan dengan penyidik. Oke, gimana Bu Norma? Bu Norma yang lebih tahu karena saya nggak tahu siapa dia. Gimana Bu Norma? Benar nggak bahwa salah satu ininya adalah saksi adalah anak seorang aktor terkenal? Ya. Ya, karena memang ini saksi mendengar ya, karena memang mendengar. Jadi memang keterangan dari saudari A kita butuhkan ya, kemudian memberikan. Itu penyidik yang memang dikumpulkan ya. Jadi untuk sementara ini memang sudah dikumpulkan oleh penyidik dengan keterangan-keterangan dari saksi-saksi yang melihat, mendengar dan mengetahui kasus yang dilaporkan oleh NM. Artinya A ini memang teman dekat Loli, Bang? Teman curhat, teman dia nelpon jam 2 malam sambil nangis-nangis dan seterusnya. Artinya begitu dekat ya? Sangat dekat dan dia yang sangat tahu. Tapi siapa ibu yang tahu, karena saya tidak sempat mendata dia siapa. Kalau ibu kan punya hak bertanya dengan penyidik. Kalau saya tidak boleh bertanya sama penyidik, nggak benar. Berarti biar ibu saja ditanyain, jangan saya. Bang, berarti ketika si A ini menelpon abang itu informasi begitu membuat abang shock juga bang ya? Saya anggap ini satu hal yang luar biasa karena ternyata dari sekian saksi dialah yang saksi yang sebenarnya. Karena dia yang berhubungan, dia yang ada di apartemen, dia yang naik ke apartemen, bahkan dia bisa menceritakan. Kalau misalnya itu reka ulang, dia bisa menjelaskan bagaimana ada sebuah kejadian di situ. Jadi ini saya sampaikan ke diri, jangan nanti tambah stres yang mendengar ini. Ya, ini sudah saya kasih clue, jadi jangan terlalu banyak ngomong kamu yang aneh-aneh. Ya, saya kasih tahu. Ini sekarang saya kasih clue, saya kasih suatu tanda tanya buat Anda. Kita di atas semua udah tahu semua ini kejadian, nggak bisa lari lu, kejar lu sama Nikita Mirzani. Inisialnya apa? Inisialnya? Hah? Inisialnya? Inisial siapa? Itu yang saksinya. Tadi ibu yang menyampaikan, katanya tadi ibu yang menyampaikan yang jelas. Saya yang jelas, saya ditelepon hanya mengantarkan ke atas, identitasnya penyidik yang pegang. Ya. Bang, melihat Nikita Mirzani, Loli yang selalu bercerita dengan si A, si B, si C, teman-temannya itu, gimana sih tanggapan abang melihatnya? Apakah mereka Loli ini emang agak labil menceritakan semua orang? Itu anak di bawah umur, anak kecil. Iya, artinya dia labil bercerita. Enggak labil, anak kecil kan suka. Dari sini temannya ini Percaya, begitu percaya mungkin. Ya, mungkin 16 tahun bagaimana? Dia kan beda sama kita mungkin bercerita dengan satu orang, tapi dia bercerita ini temennya yang akrab, mungkin dia percaya sama ini itu biasa. Anak kecil ya harus dibina bobokan aja, tapi kan kaget diperlakukan seperti ini. Bang, ada nggak sih bang kemungkinan nanti adanya penambahan saksi lalu ada penambahan pasal baru yang memberat IF ini? Tanya ibu. Ya, jadi kalau untuk penambahan saksi itu pasti diperlukan. Karena apa? Untuk memberikan penjelasan bahwa kasus ini dibuat terang-benderang, ya, gitu. Pasti kita cari, apalagi sudah didatangkan. Itu pasti kita meminta keterangan. Itu jelas.
Bang, maksudnya apakah nanti dengan hadirnya saksi-saksi ini ada fakta baru, terus Pasti. pasal baru dan Tidak menutup kemungkinan. Nah, jadi penyidik yang tahu, ibu Iya. ini kan mewakili penyidik, Iya. kalau saya mewakili pelapor. Iya. Kalau saya pasalnya gua tambahin terus ya. Nah, tapi kan kewenangannya di tangannya ibu. Pelapor yang bisa menjelaskan. Bang, kan rencana Fadel akan diperiksa Jumat. Benar nih, Pak? serius. Yang saya bagi bang, tanggapan di Bang. Serius. Coba pertanyaannya diulang yang lebih keras. Apa tadi? Iya bang, kan dapat info dari ibu kan rencana Fadel akan diperiksa hari Jumat besok jam 2 siang. Reaksi abang seperti apa? Lu dengerin tuh pertanyaan itu. Ya, apa tadi pertanyaannya? Tidak ada bang. Ya, Tanggapannya seperti apa? nikmatin saja, nikmatin perjalanan hidup kamu sebentar lagi. Ya, ini pasal, gue kasih pasal berlapis-lapis. Nikmatin kue lapis ini. Hah? Lu jangan main-main. Ini persoalan bukan main, ini perlindungan anak kecil umur 16 tahun nih. Ini sudah semua marah. Banyak ibu-ibu yang marah dengan persoalan ini. Mereka juga ingin melindungi anaknya. Jadi tahu jangan main-main, lu jangan teriak-teriak aneh-aneh. Kita punya bukti banyak di sini. Ya. Itu saja yang saya sampaikan. Berapa lapis bang? Kami di sini kan hadir. Tiap hadir nggak bang? Hari Jumat bang? Jumat nanti. Abang dan kami di sini. Sepertinya dia akan buka tempat untuk dia melihat datang tidak datang. Tapi saya tidak tahu, saya belum komunikasi sama dia. Bang, artinya laporan untuk FA ini berapa lapis? Lapis-lapis. Lapis? Ibu, kalau yang berapa lapis-lapis pasal-pasal, saya serahin ke ibu. Karena itu kewenangannya penyidik sebetulnya. Ya, Itu kan berapa? mewakili penyidik. Ya. Oke, nanti berapa lapis? Berapa pasal? Gara-gara Yang berapa jelas lapis? kan pasalnya kesehatan, ya kan, undang-undang kesehatan, kemudian juga pelindungan anak, kemudian juga di KUHP itu udah jelas, ya. Kemudian memperjelas kasus ini dengan barang bukti, ya, berupa visum, foto dan lain-lain. Itu memperjelas. Itu kasus ini. berapa